они и горячие, они и посты соблюдают. Когда их праздник, люди боятся даже в этот квартал заходить, потому что десятки тысяч молодых мужчин стоят на коленях и молятся Богу. Где вы видели столько православных мужиков? Нигде и никогда. Только одни бабы. И вот так интересно. То, что угодно Богу, современный мусульманин знает. А то, что угодно Богу, современный крещеный не знает. И кто же ближе к Богу? Поэтому будущее за этими мусульманами. За ними будущее. Они будут населять эту землю. Teman-teman sekalian, secara histori, agama yang kita anut ini menguasai dunia. Kita baru sekitar 92 tahun saja tidak menguasai dunia. Dan ini perlu diungkapkan agar kaum muslimin sadar. Semenjak Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, dikenal dengan tahun 1 Hijriah. Dan hari ini kita berada di tahun 1430 sekian Hijriah. Berarti rentetan histori sejarah hijrah Nabi SAW sudah 1400 tahun. Kita mulai dari tahun pertama, teman-teman sekalian. Waktu Nabi SAW hijrah ke Madinah, Madinah itu sebuah perkampungan kecil. Sampai sekarang pun Madinah adalah kota yang kecil di dunia ini. Apalagi di zaman dulu. Beliau hijrah ke sana, teman-teman sekalian. Beliau sudah tahu waktu itu ada 2 negara besar, adik kuasa. Ada Persia, menguasai setengah dunia, ada Romawi, menguasai setengah dunia. Tidak pernah baginda Nabi SAW, teman-teman sekalian, sengaja pergi ke Persia atau Romawi untuk belajar masalah peradaban. Tidak pernah belajar militer, atau tidak pernah meminta mereka datang untuk melatih muslimin. Tapi baginda Nabi SAW menjadikan Al-Quran dan Sunnah, wahyu yang telah diturunkan oleh Sang Pencipta Allah, raja yang sebenarnya, sebagai pegangan. Maka mulai Nabi SAW membentuk militer sendiri, ekonomi sendiri, peradaban sendiri, segalanya di atas agama Islam itu sendiri. Dan kita tahu 10 tahun masa fase Madinah, Nabi SAW berhasil membuat seluruh jazirah Arab masuk Islam, dan puncaknya adalah pembebasan kota Mekah dari kekufuran. Kemudian datang setelahnya Khulafaur Rasyidin yang sudah masyhur, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Abu Bakar berkuasa dari tahun 11 Hijriah sampai 13 Hijriah dan sudah berhasil menembus Bahrain, dan sekarang kalau Bahrain itu Bahrain, Qatar, Imarat, beberapa pesisir teluk yang memang waktu itu masih dikuasai oleh orang-orang penyembah berhala. Kemudian datang Umar bin Khattab, puncak kejayaan Islam, tahun 13 sampai 23 Hijriah. 10 tahun fase kejayaan Islam ini luar biasa. Di tahun 15 Hijriah Umar bin Khattab mengutus pasukan yang dikenal dengan terjadinya perang Yarmuk, dipimpin oleh Abu Ubaidah bin Jarrah dan Khalid bin Walid radhiyallahu anhum untuk menembus jazirah Arab. Tembuslah Palestina, Syria, Lebanon dan juga Jordania. Dan pada saat itu, teman-teman sekalian, pasukan muslimin selalu jumlahnya lebih sedikit. Yang diutus oleh Umar bin Khattab 12.000 orang melawan waktu itu di utara jazirah Arab Romawi 250.000 jiwa. Jadi kurang lebih kaum muslimin cuma 5% dari jumlah pasukan kafir, tapi berhasil memenangkan peperangan. Kenapa? Karena para sahabat begitu yakin ini agama yang benar, Allah akan berikan kemenangan. Dan kemenangan bukan dari fisik, bukan dari kekuatan senjata yang ada atau hebatnya senjata, tapi bagaimana keimanan seseorang dan bertauhidnya kepada Allah Sang Pencipta. Tahun 16 Hijriah, Umar bin Khattab mengutus lagi pasukan yang lain dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas menembus negeri yang lain, Persia, 30.000 pasukan melawan juga 250.000 orang, dan berhasil menaklukkan dikenal dengan Perang Qadisiyah. Tahun 20 Hijriah, Umar bin Khattab mengutus lagi. Tahun 20 Hijriah mengutus Amr bin As ke Mesir, menembus Afrika Utara, Mesir, Tunis, Jazair, Maroko, sehingga seluruh Afrika terbuka Islam pada saat itu. Dan teman-teman sekalian, di tahun 20 Hijriah, setengah dunia, seluruh wilayah baratnya Jazirah Arab, wilayah Afrika, seluruh wilayah timurnya, Irak, Iran, Afghanistan, Rusia, wilayah Persia takluk di tangan Umar bin Khattab. Seluruh wilayah utara Jazirah Arab negeri Syam dan juga Jazirah Arab sendiri, setengah dunia dikuasai oleh kaum muslimin. Pada saat itu, teman-teman sekalian, Umar bin Khattab bukan orang yang memiliki ijazah
militer dari Amerika atau memiliki ijazah ekonomi dari Eropa. Tidak ada pada saat itu mereka. Dan kaum muslimin belajar dari Al-Quran dan Sunnah. Umar bin Khattab orang yang baru belajar menulis dan membaca setelah masuk Islam. Sebelum masuk Islam tidak ada sama sekali pengetahuan tentang masalah menulis dan membaca. Memimpin dunia teman-teman sekalian hanya dengan wahyu Al-Quran dan Sunnah. Utsman bin Affan datang setelahnya. Dari tahun 23 sampai 37 Hijriah, muslimin sudah memiliki kapal-kapal perang di lautan di negeri Syam untuk menembus sebagian besar wilayah Eropa. Dan kita tahu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ajma'in ini tahun 37 sampai 40 menyelesaikan masalah internal muslimin, fitnah yang terjadi lalu beliau menyelesaikannya. Dan datanglah dinasti pertama dalam Islam dari tahun 40 sampai 132 Hijriah, dinasti Umayyah. Ini dalam buku sejarah semuanya ada. Dan kita pada saat itu teman-teman sekalian memiliki kekuatan militer yang semua orang-orang non muslim ketakutan. Kalau kapal-kapal muslim lewat, gereja pun tidak berani membuncikan loncengnya. Dan juga termasuk setelahnya datang dinasti Abbasiyah. Kerajaan Abbasiyah tahun 132 sampai 656 Hijriah, dan pada saat itu hampir 3/4 dunia dikuasai oleh kaum muslimin dan tidak ada kekuatan yang lain kecuali Islam pada saat itu. Betul-betul mereka sangat berkuasa. Lebih hebat lagi datang setelahnya Utsmaniyah yang berkuasa dari tahun 657 sampai 1300, kurang lebih 92 tahun yang lalu, 1300. Kalau dikurangi 38 ini kurang lebih 1320-an atau Masehinya 1924. Kita hari ini ada berada di tahun 2017. Berarti sekitar 93 tahun lalu saja waktu Utsmaniyah runtuh teman-teman sekalian, seluruh wilayah muslimin yang dijajah oleh orang-orang kafir ini kemudian disebarkanlah pendidikan-pendidikan liberal, pendidikan-pendidikan sekuler yang menjauhkan dari umat Islam dari agamanya, disebarkanlah pemahaman-pemahaman yang banyak membenci Islam sendiri atau menganggap keterpurukan Islam kalau kembali kepada Islam. Semenjak itu kaum muslimin terpuruk teman-teman sekalian. Oleh karena itu, kesimpulan yang ingin kita sampaikan saudaraku seiman, kembalilah kepada Islam itu. Dan Islam yang sedang kita anut ini adalah agama yang benar. Tinggal bagaimana mempertahankannya, mempelajari dan mengamalkannya. Dan ini adalah ajaran yang benar. Kita tidak butuhkan yang lainnya. Apapun yang kita butuhkan semua sudah tersebutkan di situ. Maka harus teman-teman sekalian kita kembali ke sini. Dan alhamdulillah, sekarang kaum muslimin di Indonesia sudah mulai lebih semangat mempelajari agamanya, sudah mulai lebih sadar dengan adanya kejadian-kejadian besar yang dengan hikmah Allah terjadi. Dan kita tahu bagaimana pada saat Ahok menyebutkan kalimat tersebut, saya sangat yakin dia pun mungkin tidak sadar dalam mengucapkannya. Tapi bagaimana Allah membuat dia mengucapkan itu sehingga kaum muslimin bisa bersatu. Kaum muslimin mulai mempelajari agamanya dan Allah sedang menyelamatkan kita mungkin dari banyak bahaya yang kita tidak tahu. Begitulah kalau Allah bermain teman-teman sekalian. Dan hiduplah dalam agama Islam dan meninggal dalam itu sebagaimana Allah berfirman, "Wala tamutunna illa wa antum muslimun." Dan janganlah meninggal kecuali dalam keadaan Islam. Oleh karena itu teman-teman sekalian, saya ingin ingatkan kembali lagi, kembalilah kepada agama Islam, pelajari. Jangan cuma banyak seperti rumah tangga di kita di Indonesia namanya Muhammad, suaminya, istri namanya Aisyah, tapi tidak ada diri Muhammad dan Aisyah di dalam diri mereka. Bahkan kita temukan ayah dan ibunya, ya, ibunya pakai jilbab, anaknya tidak pakai jilbab. Bahkan jauh sekali dari agama Islam, sehingga kita temukan Islam ini hanya menjadi simbolik saja. Dan semenjak itu terjadi teman-teman sekalian, maka tidak akan pernah jaya Islam ini lagi kecuali kita kembali ke agama kita. Izinkan saya menyampaikan dua buah hal sebagai penutup. Yang pertama teman-teman, dialog terjadi antara seorang anak muda muslim dari Mesir di Amerika yang sedang kuliah dengan seorang anak muda Yahudi yang sedang juga kuliah satu kelas. Kata si muslim Mesir ini, sekarang kalian ini orang-orang Yahudi menguasai negeri kami di Palestina. Kalian capok di sana, kalian jajah, dan kami masih punya kekuatan untuk membebaskan. Tapi ada hadis Nabi kami. Kami yakin dalam syariat kami, ada hadis Nabi kami nanti, kalau Dajjal sudah keluar dan akan dibunuh oleh Isa alaihissalam pada saat dia turun, kemudian kami akan membunuh kalian, sampai kalau kalian sembunyi di atas batu, atau di bawah pohon, batu dan pohon akan bicara, hai muslim, ini Yahudi, bunuhlah dia. Apa yang terjadi teman-teman sekalian? Si Yahudi tersenyum lalu berkata apa? Benar, kami juga tahu hadis Nabi kalian itu. Kami juga tahu hadis Nabi kalian itu. Tapi ketahuilah, yang akan mengalahkan nanti kami bukan orang-orang seperti kamu ini. Orang-orang muslim yang sholat subuhnya seperti sholat Jumat. Maksudnya apa teman-teman sekalian? Kalau Jumat, kalau subuh seperti sekarang ini hadirnya muslimin di masjid ini, seperti ini jumlah yang hadir di masjid, maka iman dan Islam sudah tertanam dalam hati mereka. Tapi kalau hanya muadzin sama imam saja di masjid, semuanya pada sibuk dengan kegiatannya, maka mereka masih jauh dari agama. Yahudi saja tahu kapan kita bisa menang. Kalau kita kembali ke agama kita teman-teman sekalian. فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون